boleh tahu namanya siapa? Namanya Nabila. Umur berapa? 18 tahun. Bella. Usia kakak sekarang berapa? 25. Saya Risma. Usianya? Usia 20 tahun. Umurnya berapa kak? Umurnya 20. Umurnya berapa kak? 25 atau 25. Oh iya, namanya belum ditanya tadi. Febrina Ramadhani Oke. Seraja. Pada semua sama antara laki-laki dan perempuan. Kalau menurut saya pesan gender itu kayak pandangan masyarakat tentang laki-laki dan perempuan yang setara tanpa perbeda-bedaan. Dia perihal tentang untuk gender cewek dan cowok itu nggak ada perbedaan antara mereka berdua. Gender, keseimbangan ini, keseimbangan kehidupan. Apa itu? Nggak tahu. Nggak tahu aku. Nggak tahu. Oke, misalnya apa yang bisa dikerjakan laki-laki itu nggak bisa dikerjakan perempuan. Maksudnya kayak kita ada batasan antara laki-laki dan wanita. Dimana laki-laki itu lebih tinggi daripada wanita. Apa yang bisa dilakukan laki-laki tidak bisa dilakukan oleh wanita dan tidak perlu dilakukan oleh wanita. Apa yang harus dilakukan wanita yang cukup dilakukan oleh wanita, tapi laki-laki tidak perlu ikut campur. Jadi kesetaraan gender itu adalah pengertian di mana perempuan sama laki-laki itu punya posisi yang sama. Misalnya dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, kemudian dalam pendidikan dan karir dan lain sebagainya. Itu bukan karena memang ya itu tadi tidak semua laki-laki yang harus bisa, perempuan juga harus. Sekarang aja ya. Setuju. Nggak mungkin laki-laki saja yang bisa gitu. Kan kalau wanitanya juga sama kayak laki-laki kan lebih bagus ya. Sama-sama punya, kalau kayak bekerja sama-sama punya penghasilan juga. Nggak mesti juga harus laki-laki yang harus punya penghasilan, karena kan wanita juga harus punya, karena kita juga punya kayak kebutuhan masing-masing sendiri, mau beli ini beli itu kan nggak mesti dari laki-laki juga. Pendapat saya seperti yang dulu aja ya, harus sebab kalau misalnya wanita sama pria disamakan, nanti tak ada yang bisa ngurus rumah tangga ya kan. Oh, kalau itu setuju lah. Setuju ya kak. Setuju kak. Setuju. Karena wanita zaman sekarang tuh lebih mandiri daripada lah. Ketika wanita zaman dulu mungkin terikat sama hubungan istri adat kan. Kalau sekarang tuh mereka sudah lebih bebas. Jadi kalau misalnya adanya feminisme atau kesetaraan gender ini diserukan kembali, itu semakin memajukan perempuan. Jarang diizinkan sekolah, lebih ngurus rumah tangga lah ibaratnya gitu. Seharusnya itu ya tidak boleh, namanya juga perempuan ya harus kalah sama laki-laki. Untuk poin tertentu sebanyak lebih setuju, karena zamannya sih ya tentangnya yang cewek itu nggak boleh buat sesuatu yang cowok bisa buat, karena kan kalau untuk kesanggupan tenaga dan apapun itu kan sebenarnya cewek bisa makan bisa lebih dari cowok. Tapi karena mungkin kita juga dengan adab kita Indonesia yang lebih ke apa sih istilahnya, lebih ke timur ya, yang dimana cewek itu dianggap di bawah cowok. Jadi saya, kalau menurut saya pribadi sih harus ada kesetaraan gender. Setuju sih. Soalnya kan apalagi di zaman sekarang ya, banyak yang bilang perempuan tuh nggak perlu berpendidikan tinggi-tinggi, toh nanti juga bakal kerja di dapur, laki-laki lebih berhak. Tapi kalau dipikir-pikir, meskipun nanti menikah ya perempuan tetap berhak sama dirinya sendiri, dan ya bukan berarti kita harus bertanggung kayak ya udah ngasih semuanya ke laki-laki kan. Jadi meskipun kayak masyarakat masih banyak yang sepele ke perempuan, tapi saya itu nggak benar sih. Kuat. Biar disamaratakan aja kak, supaya yang laki-laki ini ngerasakan diri perempuan gitu. Bisa disamakan karena kehidupan perempuan dengan laki-laki itu bisa sama-sama cewek laki dalam bidang ekonomi juga bisa juga di laki-laki juga bisa kan perempuan, tapi kebanyakan memang si perempuan lebih bergiat Apa aja sih relatif ya, apa aja ya. Yang penting bisa, nggak mesti laki-laki aja, harus bisa juga kita sebagai wanita. Inilah bekerja gitu. Kerjaan gitu, bantuin suami lah, jualan kayak kamu sama-sama kayak hari ini. Oh, suami sama kakak itu sama-sama jualan makanan. apa yang dilakukan laki-laki itu wanita juga harus bisa ngelakuinnya, nggak semua laki-laki terus ngelakuin. Ibaratnya kayak kerja cari duit kan wanita juga bisa sekolah tinggi-tinggi terus ujung-ujungnya ya cari duit, walaupun ujung-ujungnya ke dapur setidaknya kan ada ilmu yang pegangnya untuk anaknya nanti. Kayak urusan dagang lah ya mungkin ya, kayak kakak kan aku kan di bagian perdagangan ini kan. Kalau usaha-usaha gini kan banyak kan
remaja. Nah aku sih nggak setuju situ karena cewek malah bisa jadi lebih bagus lagi daripada cowok misalnya cari uang. Saya itu pokoknya ada perlindungan untuk perempuan, ada juga untuk laki-laki. Terus kayak masyarakat tuh mau merangkul perempuan dan juga mau merangkul laki-laki. Apalagi ambil contoh aja ya kayaknya kan di zaman sekarang udah nggak semuanya tentang pacaran. Orang-orang pada bilang cowok kalau deket ke cewek itu wajar, tapi cewek kalau deket ke cowok itu katanya murahan, jangan selingkuh itu kayaknya enggak deh, enggak kayak gitu. Ya logis aja, kita juga mau berteman, kan nggak dibatasi gitu. Jadi ya kalau dalam hal-hal tertentu kita juga harus bisa mengakui bahwasannya laki-laki bisa lebih dominan daripada perempuan gitu. Tapi di satu sisi memang wanita sama laki-laki bisa imbang. Contoh kayak dalam mungkin posisinya karir gitu kan, kondisi karir wanita ingin berkarir, laki-laki ingin berkarir kan itu bisa sesuai sama gitu kan, secara tidak bisa dibeda-bedakan. Tapi kalau dalam kondisi sebab gini ada sudut pandang yang begini yang saya tahu ya kan semua. Jika dimasukkan dalam dunia keluarga, nah ketika dimasukkan dalam dunia keluarga itu kalau feminisme jadi kuat dan dominan gitu kan. Nah, saya pikir itu nggak baik sih kayak gitu karena kalau masuk dalam keluarga itu kan kondisinya sudah berbeda kan, kayak gitu sudah ada apa namanya kepemimpinan, ada hal yang harus dilakukan dan sebagainya, jadi nggak bisa setara total. Tapi dalam hal peran mengurus anak dan sebagainya itu mungkin bisa setara. Tapi kalau dalam pengambilan keputusan dan sebagainya saya pikir itu tidak bisa setara total gitu tidak bisa. Tapi untuk hal yang lain saya sepakat itu. Laki-laki bisa seperti perempuan yang kayak ngurus anak gitu, ada rumah tangga atau hal yang sebagainya. Terutama dari segi pendidikan. Pokoknya perempuan itu nggak ada yang larang, kayak yang bilang, alah cukup, gak usah ngambil yang tinggi-tinggi, cukup S1 aja. Tapi kan kalau misalnya mau ambil S2 nggak masalah. Berpendidikan yang tinggi, berpikir positif, jadi aja diri sendiri. Ya punya usaha sendiri juga bisa. Yang penting lawas gitu. Apa aja yang bisa menghasilkan walaupun hanya kecil-kecilan juga nggak apa-apa. Yang penting punya penghasilan sendiri, punya usaha sendiri. Bener kerja keras lah, sama-sama kerja keras. Iya. Supaya nggak disepelein suami. Ya sama-sama bekerja ya, sama-sama bekerja. Mungkin value kita harus meningkatkan apa yang ada potensi diri kita gitu ya. Dari segi mungkin mindset dan sebagainya, karena kan kalau mindset kayak itu kan ibu rumah tangga gitu, itu kan mindset budaya yang terbentuk selama berabad-abad bertahun-tahun gitu kan. Mindset itu harus diubah kayak gitu, kayak perempuan wajib bisa masak, wajib bisa ngurus anak dan sebagainya gitu kan. Nah, hal begini itu kan tidak bisa berlaku sama wanita yang bekerja kayak gitu kan masalah masak bisa diatasi sekarang, ada catering, ada lauk siap dan sebagainya. Mungkin hal yang simpel-simpel kan bisa diselesaikan dengan hal yang lebih baik gitu kan, sehingga perwujudan produktivitas waktu dan sebagainya bisa terhandle dengan baik. Ya tunjukin aja mungkin kemampuan ya, kelebihan ya, misalnya kayak cowok bisa, cewek bisa aja, cowok bisa jahit ya kan, cewek bisa jadi koki, cowok juga bisa jadi koki ya kan gitu. Jadi kemampuan yang ada dalam diri tunjukin aja. Kerja gitu kan, nggak cuma laki-laki aja yang bisa. Ya kerja lagi, laki-laki kerja juga. Itu bukan tugas utama sih, itu kewajiban memang sebagai ibu rumah tangga itu kewajiban. Tapi kan bukan berarti wanita itu nggak bisa berkecimpung di hal lain, bukan berarti dia cuma hanya di situ-situ aja. Enggak lah, kita difungsikan nggak untuk itu. Dia memang tugas utamanya memang jadi di rumah tangga, tapi di sampingannya dia kalau bergerak membantu suami. Ya harus perempuan itu juga nggak harus jadi ibu rumah tangga, bisa juga menghasilkan seperti kan sekarang banyak juga kita yang online shop, bisa juga jadi ibu rumah tangga tapi di rumah aja kalau nggak bisa kan. Enggak dong. Maksudnya kita kan juga punya hak atas diri kita sendiri. Kita mau jalan-jalan, mau kemana aja boleh. Iya emang kita bakal jadi ibu rumah tangga, bakal tetap ngurus rumah. Tapi ngurus rumah itu bukan artian yang dalam semua kita yang handle. Sebenarnya banyak laki-laki yang nggak sadar kalau laki-laki juga penting untuk ngurus rumah. Kan fungsi dari berkomitmen itu sama-sama, namanya sama-sama. Jadi nggak sih kalau sendiri itu salah besar. Benar. Enggak sih. Soalnya kalau itu kan juga pengen juga punya cita-cita. Sebenarnya benar, cuman kan kita juga punya kemampuan lain selain itu. Ya kan kita juga bisa lakukan sesuatu itu tadi, untuk kesetaraan gender itu kita bisa lakukan apa yang laki-laki bisa lakukan. Kayaknya harus cantik untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri ya kak? Iya, harus cantik untuk diri sendiri. Karena kita butuh kecantikan untuk diri kita. Ya kak juga ya, kalau dari fisik kayak fisiknya aku juga nggak gitu cantik, tapi kak juga lah cantik itu kan nggak harus fisik, bisa yang lain lah ya, nggak mesti fisik, bisa yang lain. Tidak untuk kepuasan diri sendiri ya Pak. Alasannya apa tuh? Karena kecantikan tuh nggak bisa dinilai dari apapun sih.
bukan untuk mendapatkan laki-laki tapi untuk suami itu. Kalau yang udah ibu berumah tangga. Nanti sih relatif ya kalau menurut aku. Cuman kalau namanya wanita, laki itu kan pasti mandang pasti fisik. Cuman ya cantik wajah harus cantik hatinya. Kalau cantik sih menurut saya ya, karena ya standar orang sekarang lihat muka, baru lihat pendidikan, baru lihat hati. Yang nggak apa-apa, percantik aja diri sendiri. Tapi jangan jadikan cantik itu tidak laki-laki. Jadi cantik itu untuk memuaskan diri kita. Dia mau nyuci gitu, sekarang ngomong aja segala. Kalau dia bekerja nggak apa-apa, kalau nggak bekerja dia Kan sering bekerja sama. Karena kan kita juga wanita itu kan walaupun di rumah aja bekerjanya sebenarnya lebih berat. Kalau suaminya bisa membantu kenapa tidak kan? Bisa meringankan beban istri yang di rumah. Yang penting saling bekerja sama. Ya wajib sih, cuman itu kembali keinginan ke suami. Kalau dia lebih mau untuk meringankan kerja ke istri, ya istri bisa lebih bahagia. Karena kan kalau udah namanya istri bahagia itu kan dia juga cara didik anaknya pasti lebih bahagia juga. Peran penting, tapi kalau tanggung jawab ya Nggak harus juga sih, kayak contoh kayak tadi kan kedudukan perannya itu tadi kan, karena dia posisinya suami dan sebagainya, ada tanggung jawabnya sebagai apa. Sebagai istri pasti saya harus lebih menghargai kan kedudukan dia sebagai seorang pemimpin di keluarga. Suatu momen yang tidak begitu buat saya ribet, saya masih bisa menangani, saya bakal menangani. Tapi kalau memang diharuskan dia membantu, maka memang itu harus dibantu dia. Selain itu sih Kak, supaya kayak nggak satu aja ngerasain gitu, jadi sama-sama ngerasain gitu. Ya, saya ingin dia tuh juga bekerja sama, namanya berumah tangga ya. 2 orang dalam satu rumah itu yang udah berkomitmen buat menikah, buat hidup bersama-sama, ya berarti semuanya harus dilakukan bersama-sama. Seandainya ada perempuan yang dia itu fokus mengejar pendidikan aja, atau karir aja, enggak 100% terhadap keluarga, itu gimana pendapatnya menurut kakak? Ya lebih bagus dia langsung menikah ya kan. Karena kan tugas perempuan kan memang ngurus anak, ngerjain rumah gitu. Ibu perempuan itu ingin mendorong anak perempuan itu berpendidikan sebelumnya punya karir atau jadi ibu rumah tangga? sambil bisa ngurus rumah tangga, semua harus bisa diurus kan. Kalau seandainya anak ibu dapat suami yang pekerjaannya itu di bawah lah, misalnya Nggak masalah kalau dia mengerti dengan kondisi istrinya, yang penting satu sama lain harus saling mendukung, itu aja. misalnya begini, misalnya dalam satu pekerjaan, misalnya ada kesempatan bekerja. Nah, yang menyediakan kerja itu mendapatkan pelamar wanita anak laki-laki. Yang dia lihat kalau yang perempuan ini sebenarnya lebih mampu, tapi karena dia menganggap bahwa lebih baik pria aja, karena pria itu dianggap bisa lebih bekerja. Itu tanggapan ibu sendiri sama kasus itu bagaimana? Itu salah, tapi saya nggak di bidang itu, memang nggak di bidang perkantoran, jadi saya bidang perdagangan. Tapi ada yang bilang ini adalah kaum pria, tapi ada juga sih kaum wanita yang bilang bahwa feminisme ini justru melewati batas. Karena seharusnya walaupun perempuan ingin disamakan, perempuan itu harus tahu batas. Jadi banyak yang bilang kalau karena feminisme itu terlalu melewati batas. Jadi terlalu melewati batas artinya adalah perempuan tidak seharusnya sampai di titik itu. Ya boleh setara tapi ada batasannya. Ya memang iyalah, kita boleh sama tapi memang harus tahu batasnya. Ibarat kan kayak mana ya, kamar mandi aja lah udah dibedain laki-laki perempuan, masa harus menyelonok ke laki-laki? Kan harus tahu batasnya itu aja, ibaratnya gitu. Ya memang semua pekerjaan laki-laki wanita harus bisa, tapi kan tidak ibaratnya ibaratnya angkat galon ke tempat air aja kan ibaratnya perempuan juga bisa, tapi selebih itu yang lebih keras lagi kan wanita juga nggak bisa. Harus dipilih-pilih juga yang mana yang bisa perempuan, yang mana bisa suami laki-laki ini.